Halo guys, hola. So, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku mau ngebahas sebuah buku lagi yang judulnya tada, A Good Girl's Guide to Murder, atau Panduan Membunuh dari Anak Baik-Baik karya Holly Jackson. Di sini siapa sih yang nggak suka sama novel misteri? Pasti pada suka semua kan? Oke, without further ado, kita langsung bahas aja nih novelnya. Oke, jadi A Good Girl's Guide to Murder ini itu adalah karya pertama dari Holly Jackson dan pertama kali diterbitkan tahun 2019. Hi, I'm Holly Jackson and this is my book, A Good Girl's Guide to Murder. Sedangkan yang aku baca ini itu adalah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun 2024. Nah, yang aku baca sendiri ini tuh adalah versi cetakan ketiga ya, yang diterbitkan di bulan Agustus 2024. Novel ini itu cukup tebal, bisa dilihat ya, ini cukup tebal segini, dia 480 halaman. Dan ini tuh genrenya misteri, thriller, dan fiksi yang adult. Jadi sebenarnya novel ini tuh adalah sebuah seri ya, ada 3 buku. Ini buku pertama, A Good Girl's Guide to Murder, terus buku kedua itu Good Girl Bad Blood, dan buku ketiga yang terbit tahun 2021 itu judulnya As Good As Dead. Ini aku baru baca yang buku pertamanya. Nah, jadi kalau kita lihat di novel ini juga, ini tuh di bagian belakangnya ada dibilang untuk usia 17 tahun ke atas nih di sini. Jadi kalau mau baca perhatiin ini umurnya ya. Gitu. Nah, buku ini tentang apa? Langsung aja kita bahas. Oke, jadi novel ini bercerita tentang Pippa Fitz-Amobi, biasa dipanggil Pip, seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang sedang duduk di bangku akhir SMA. Nah, mereka itu memiliki proyek tugas akhir di SMA yang disebut EPQ, Extended Project Qualification, di mana Pip mengambil topik tentang pembunuhan yang terjadi di Little Kilton 5 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 20 April 2022. Nah, pada saat itu, remaja perempuan yang cantik dan populer berusia 17 tahun bernama Andy Bell tewas dibunuh. Semua bukti mengarah kepada pacarnya, Cecil Singh. Namun, beberapa hari setelah pembunuhan itu, Cecil Singh melakukan bunuh diri. Akhirnya, sidang tidak pernah dilaksanakan dan vonis tidak pernah dijatuhkan. Namun, semua orang di kota Little Kilton itu percaya bahwa Cecil Singh adalah pembunuhnya. Namun, Pips tak sependapat. Ia percaya bahwa Sal tidak bersalah. Akhirnya, melalui proyek EPQ ini, ia mulai mengungkap rahasia demi rahasia di balik terbunuhnya Andy Bell yang sangat ingin dirahasiakan oleh seseorang. Nah, jadi melalui novel ini kita akan mengikuti Pip untuk menguak kejadian sebenarnya di balik terbunuhnya Andy Bell. Oke, next adalah pros dan cons. Yang aku suka dari novel ini tuh sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama tentunya adalah gaya bahasanya mudah dipahami. Terus yang kedua yang aku suka adalah gaya penceritaannya yang fresh, dimana dia itu menunjukkan risalah proyeknya si Pip, terus peta Little Kilton gitu kan, dan kemudian yang bahkan transkrip wawancara juga ditunjukin. Jadi kita itu merasa seolah-olah ikut terlibat dalam penyelidikannya si Pip. Terus yang aku suka juga adalah alurnya yang kayak setiap halamannya itu ada aja fakta baru yang diungkap gitu. Jadi setiap membaca itu kita penasaran banget, ngebikin penasaran dan nggak akan ngerasa bosan deh pas ngebaca. Terus kalau yang aku kurang suka adalah karakternya kebanyakan. Kalau untukku itu karakternya kebanyakan sehingga kadang aku lupa ini tadi siapa ya, Itu aja sih. Overall, secara keseluruhan menurutku novel ini menarik ya. Apalagi saat benang merah di antara para tokoh itu mulai terhubung. Terus yang menarik juga tentunya adalah plot twist yang ada di akhir novel ini. Terus plot twist lagi yang ada setelah plot twist yang tadi. Pokoknya plot twistnya nggak terduga. Anyway, setelah membaca novel ini, aku tuh menyadari kalau novel ini tuh kompleks banget ya. Jadi ada banyak banget ragam masalah remaja atau problem yang
yang ada di dalam novel ini, seperti penyalahgunaan narkoba, terus ada rape, terus ada pembulian, perundungan gitu kan, terus ada pelecehan seksual dan lain-lain. Jadi kalau yang punya trigger itu hati-hati. Mungkin ya, ini mungkin karena tokoh utamanya adalah remaja berusia 17 tahun, jadi memang ada beberapa dialog yang klise. Terus ada beberapa keputusan dia yang kayak nggak masuk di akalku gitu. Kayak menurutku ini mungkin karena si Pips berani ya, tapi menurutku yang terpenting itu apa sih? Kayaknya nyawa yang terpenting gitu, jangan sampai mati konyol kitanya ya kan. Kayak si Pip ini tuh berani banget ke TKP sendirian pula. Aku nggak relate sih ya bagiannya gitu, tapi overall yang lainnya oke sih. Nah anyway, untuk novel ini aku kasih nilai 4 dari 5. Kalau kalian suka novel misteri atau thriller, kalian bisa coba baca novel ini. Dan mungkin kalau misalnya aku punya waktu nanti dan punya kesempatan, aku bakal baca seriesnya yang kedua dan ketiga. Aku penasaran sih itu bakal bercerita tentang apa, karena menurutku di novel pertama ini sendiri udah selesai ya ceritanya gitu. Ya, jadi segitu aja. Sampai jumpa di buku berikutnya. Bye-bye.